Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini Gus Win mau berbagi lagi pengalaman otak-atik tabel tapi menggunakan Microsoft Word ya. Biasanya saya menggunakan tabel di Microsoft Word kalau lagi rajin bikin tabel ya. Biasanya ketika membuat membuat soal akuntansi yang banyak tabel. Nah, kali ini Gus Win akan berbagi pengalaman membuat tabel yang seperti Excel lah, mirip dengan Excel. Misalnya tabel ini akan digunakan untuk rekap nilai, untuk membuat laporan dan sebagainya. Bagaimana caranya? Begini, kita mulai ya. Pertama kita masuk ke halaman Word yang kosong begini ya. Si kosong ini settingan landscape ya. Terserah nanti mau buat landscape atau mau dibuat potret, terserah. Ini saya akan coba versi yang landscape ya, yang masih datar. Karena ini nanti datanya misalnya banyak ya, misalnya nilai atau macam-macam nilai kayak rapot gitulah ya. Kita mulai dengan menghitung perkiraan kebutuhan kolom dan barisnya. Nggak usah banyak-banyak dulu nanti karena bisa diperbanyak setelah membuat header intinya ya. Jadi saya mulai misalnya yang pertama ini untuk nomor, kemudian nama siswa, kemudian nilai pelajaran tertentu. Saya pakai sekian aja lah dulu misalnya ya. Baru kita atur ini, kita buat posisi hurufnya nanti kita blok dulu ya, kita blok posisi hurufnya persis di tengah, kita ngaturnya di layout, ambil yang ini. Kemudian jenis fontnya misalnya saya ambil fontnya katakan Times Roman 12. Saya tulis di sini misalnya nomor gitu ya. Kemudian yang di sini nama peserta didik misalnya. Kemudian yang di sini misalnya nama mapel. Saya sebut misalnya mapel pertama saya tulis bahasa Indonesia. Begini ya. Nah, sekarang kita atur dulu ukurannya. Kira-kira nomor itu sekian saja. Ya, cukup. Kemudian nama peserta didiknya kira-kira sekian ya. Terus untuk mapel ini kita buat kecil banget ya. Sekian. Kurang kecil sebenarnya ya. Bagaimana caranya kalau ini misalnya supaya menjadi separuh gitu ya. Yang harus diatur adalah judul ya, headernya ini bahasa Indonesia ini kita blok begini. Teksnya kita atur di layout. Teksnya ini kita buat begini, boleh begini, boleh ya. Ini kemudian supaya dia bisa dipersempit, kita tarik aja dia ke bawah. Sampai seperti ini. Kemudian kita perkecil lagi nih menjadi kecil kan. Jadi di sini nanti bisa untuk nilai. Nah, ini pertama kita atur posisinya harus persis di tengah. Oleh sebab itu masuk ke layout lagi, ambil yang ini tengah. Jadi kita coba ya, kita tulis si angka misalnya nilai 70. Nah, pas kan tengah ya. Pas tengah-tengah mirip Excel. Kemudian ini kan baru satu ya, di sini peserta didik, ini nomor ini kalau teksnya mau dibuat kayak gini juga boleh. Kita tinggal klik aja ini ya, diklik gini, kemudian masuk ke layout, teksnya diubah. Nah, selesai ya. Ini malah ini bisa diperkecil lagi, sekian misalnya. Oke, selesai. Nah, kebutuhan kita mapel banyak, misalnya ada sampai 10. Gimana cara nambah di sebelah kanannya? Cukup mudah. Jadi para pengguna Microsoft Office 2010 ke atas itu bisa cukup nggak usah di copy ya, sebenarnya ini cukup disorot begini. Nah, ini kan disorot ada tanda plusnya nih. Ini tanda plusnya ini kita klik saja. Kita klik, sudah sesuai kebutuhan nanti ya. Perlunya berapa? Sudah, dia akan bergeser terus seperti itu. Misalnya mapel kedua kita langsung tulis ya, ini posisinya kalau gini kan tengah ya. Kalau mau mepet ke kiri kita atur aja semuanya, kita blok, masuk ke layout lagi. Kita pilih yang mana, di sini tinggal pilih posisinya tengah-tengah tapi tepi kiri. Nah, seperti ini. Misalnya setelah bahasa Indonesia ada pendidikan agama gitu ya. Loh, kok hilang, nggak cukup. Nah, kalau misalnya ini nggak cukup, dia sembunyi di bawahnya, ini kita tarik kembali.
Ini kita tarik ke bawah. Nah, muncul kan? Kemudian matematika. Wih, hurufnya kok kecil. Enter tambah space saja ya. Kemudian yang panjang-panjang apa ya kira-kira? Sejarah Indonesia misalnya. Udah. Jadi ini dibuat sesuai keperluan. Jadi mau berapa? Misalnya ini nilai. Itu baru header ya, baru headernya. Terus bagaimana keperluan barisnya? Atau mungkin kita tambah aja ya dengan kosongan saja dulu. Caranya begini, seperti tadi kita sorot di pojoknya ini ya, pojok ini boleh, pojok ini boleh. Ini tanda plusnya kita klik. Nah, nanti aja kita tulisi headernya apa. Kemudian dipercantik ini supaya nggak putih, kita blok begini. Kemudian ambil yang gambar kaleng cat ini ya, kita kasih warna, misalnya warnanya apa, kuning, sesuai selera ya. Udah selesai. Berikutnya kita akan membuat duplikat untuk ini, untuk yang baris ya. Untuk yang baris ini kita buat duplikat. Ini kita cek dulu, sudah posisi tengah betul, ini sudah tepi kiri betul, yang ini harusnya tengah ya. Kita atur lagi di layout, ambil yang tengah. Udah selesai. Misalnya ini kan kita tulis nomornya 1 gitu kan. Terus huruf ini terserah mau diganti apa ya. Ini kalau misalnya mau diganti hurufnya yang kayak huruf komputer itu konsolas ya, konsolas. Nah ini, jadi kalau 0 dicoret begini ya, 0-nya dicoret. Boleh, terserah lah, ini selera kok ya. Sekarang saya akan menduplikasi yang ke bawah. Jadi andaikan ini saya posisikan di sini ya. Nah misalnya ada di posisi sudah mau habis ini. Saya mau nambah bawahnya. Ini kan seperti di sini, cari tanda plus ya di pojokan paling bawah ini. Nah, gini, klik. Terus seperti ini, dan dia akan sini. Nah, jeleknya kan, loh, headernya hilang. Kita nggak tahu ini mapel apa. Kalau ingin di sini juga ada muncul header sama dengan ini, caranya cukup mudah. Kita blok dari sini sampai sini, kemudian kita masuk lagi ke layout ya. Di sini di layout ini, setelah diblok, cari di layout. Di sini ada tulisan repeat header ya, perhatikan di sini ada repeat header. Kalau repeat header ini kita aktifkan, maka header yang ada di sini akan tercopy ke sini secara otomatis. Kita coba ya. Nah, langsung. Jadi apa yang ada di sini akan sama dengan di sini. Jadi andai saja ini saya hapus seperti ini, maka di sini juga kosong. Itu caranya. Mudah bukan? Jadi ini cara membuat tabel mirip dengan Excel. Nanti di sini tinggal nulis nama-nama anak-anak. Ini bagi teman-teman yang belum terampil Excel dan ingin membuat desainnya di Word, atau barangkali tabel ini memang diperlukan di Word karena terkait dengan penyusunan laporan, terutama biasanya bendara sekolah ya, bendara panitia. Ini kayaknya ini menarik, jadi silahkan. Nah, nanti kalau misalnya di sini barisnya ini nambah lagi ya, terus gitu ya, sampai penuh, katakan ya, gini saya buat penuh, ngopi terus ya sampai bawah. Misalnya di sini saya penuhi karena jumlah muridnya banyak ya, banyak dalam satu file. Nanti header yang tadi sudah kita buat di atas itu akan terus tercopy setiap, nggak cukup, nanti setiap ganti halaman dia akan muncul header lagi, terus begitu. Nah, ya kan, muncul di sini ada header, sehingga tidak membingungkan si pembaca laporan. Apa ini isi dari kolom 1, kolom 2, kolom 3 nih, akan sama. Begitu saja. Jadi selamat mencoba ya. Jadi jangan putus asa, jangan patah semangat. Waduh, saya nggak bisa bikin tabel di Word, ini di Excel, tapi laporannya harus dalam bentuk Word. Nah, gimana cara? Sebenarnya ya Excel bisa saja diimport ke sini, bisa seperti di sini ada macam-macam ya. Nanti di lain hari Gus Win akan buatkan bagaimana import tabel dari Excel ke Word, ke PowerPoint dan sebagainya. Demikian teman-teman, bagi yang masih tertarik dengan channel Gus Win, bantu untuk memberikan like, berikan komentar, atau mungkin request topik. Sampai ketemu di tutorial-tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.